Coba cek kondisi keuangan kamu. Kondisinya udah bagus apa belum? Di konten ini, saya akan bahas beberapa kriteria yang menandakan jika keuangan kamu itu sudah sehat. Wina merupakan seorang PNS di sebuah Pemda. Saat ini dia belum menikah. Kegiatan sehari-harinya ya seperti biasa, dari rumah kerja. Ya kadang juga main ke mall sepulang kerja, tapi nggak terlalu sering. Wina saat ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga untuk kebutuhan pokok seperti makan, dia tidak pernah kesulitan. Sementara itu, uang listrik dan uang internet di rumahnya tentu saja dirinya yang membayar. Keluarga Wina bukanlah keluarga yang berkekurangan. Meskipun bukan dari keluarga yang berkelebihan juga, tapi bisa dikatakan cukuplah. Secara finansial, Wina juga dalam kondisi stabil. Dengan tabungan darurat yang sudah mencukupi, yaitu 12 kali pengeluarannya. Sudah memiliki rumah sendiri dan yang saat ini disewakan. Karena selain sebagai PNS, Wina juga memiliki bisnis online shop. Suatu hari, salah satu temannya yang bernama Susan mengeluh tentang kondisi keuangannya. Kondisinya saat ini dikejar-kejar dengan hutang bank, cicilan kartu kredit, dan juga pay letter. Sebenarnya keluarga Susan pun sama dengan keluarga Wina, yaitu berasal dari kelas menengah. Dan dia pun bekerja di tempat yang sama dengan Wina sebagai PNS. Namun pengelolaan keuangan Susan termasuk buruk. Untungnya sebagai PNS, Susan memiliki asuransi berupa asuransi BPJS Kesehatan. Sehingga soal asuransi masih bisa di-cover. Dan sepulang kerja, Susan biasanya selalu mampir ke mall, entah ke coffee shop, belanja baju, atau nonton film. Ponsel yang dimiliki pun selalu memakai ponsel yang terbaru. Selain itu, sejak pertama kali menjadi PNS, Susan langsung memberanikan diri untuk mencicil mobil. Beruntungnya, seperti Wina, Susan juga masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Sehingga dia tidak perlu memikirkan tentang makanan pokok atau kebutuhan pokok. Wina pun menasihati Susan untuk menghentikan kebiasaan borosnya dan mulai menata keuangannya. Dia mengajak temannya itu untuk berbisnis sambil mengajarkannya pengelolaan keuangan. Kemudian Wina juga menyarankannya untuk mendatangi pihak bank agar Susan bisa mendapatkan keringanan untuk semua cicilannya. Dan untungnya pihak bank bersedia memberikan keringanan kepada Susan. Berhubung Susan merupakan PNS Pemda, sehingga rumahnya pun tidak terlalu jauh dan kebetulan Susan pun bisa mengendarai sepeda motor. Akhirnya Susan menjual mobilnya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya dan menggantinya dengan sepeda motor. Ponsel pun dia jual dan diganti dengan ponsel kelas menengah. Dengan bantuan Wina, perlahan-lahan tapi pasti akhirnya Susan bisa mengatasi kesulitan keuangannya dan akhirnya keuangannya pun menjadi sehat kembali. Cerita tentang Susan dan Wina ini merupakan cerita yang umumnya terjadi. Ada banyak sekali orang-orang yang seperti Susan yang keuangannya dalam kondisi sulit, bukan karena himpitan kebutuhan, melainkan desakan keinginan dan gaya hidup. Faktor gaya hidup ini yang umumnya menjadi penyebab banyaknya orang yang terjerat hutang. Apalagi di era sekarang ini, sangat mudah untuk bisa meminjam uang tanpa harus memiliki kartu kredit. Cukup dengan menekan tombol di ponsel. Dahulu ini berbeda, terutama sebelum teknologi finansial berkembang seperti saat ini. Untuk pinjam uang itu lebih sulit. Mungkin untuk meminjam uang hanya bisa melalui bank, kartu kredit, dan juga rentenir. Sehingga untuk membeli barang-barang, kebanyakan orang harus nabung terlebih dahulu. Makanya ketika era itu kebanyakan orang beli barang itu cash atau tunai. Sebenarnya salah satu cara yang terbaik untuk membeli sesuatu adalah dengan cara tunai tentunya. Namun memang ada beberapa kondisi yang kurang memungkinkan
terutama di saat ini. Seperti untuk memiliki rumah, akan sulit jika harus menabung terlebih dahulu. Sehingga untuk membeli rumah yang paling memungkinkan adalah dengan menggunakan KPR. Karena tanpa KPR banyak sekali orang yang sulit untuk memiliki rumah. Apalagi inflasi di bidang properti itu kenaikannya cukup tinggi. Nah, bagi kamu yang tidak ingin terjebak dengan kondisi keuangan seperti Susan, ada baiknya kamu memeriksa kondisi keuangan kamu. Untuk itu, saya memiliki beberapa kriteria yang bisa kamu perhatikan untuk menilai apakah memang keuangan kamu itu sehat atau enggak. Tetapi sebelumnya, kamu tentu aja perlu membuat pencatatan keuangan terlebih dahulu. Karena tanpa pencatatan keuangan, kamu tidak bisa menilai kondisi keuangan kamu. Baik, langsung saja. Inilah beberapa kriteria kondisi keuangan yang sehat. Yang pertama, pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Ini adalah kondisi yang ideal. Memang pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Karena jika pengeluaran kamu yang lebih besar, itu akan menjadi bencana keuangan kamu. Buat kamu yang pemasukannya lebih kecil dari pengeluaran, kamu harus segera mengambil keputusan dan tindakan, mumpung belum terlambat. Periksa pengeluaran kamu yang mana yang kira-kira bisa dihentikan atau dikurangi. Lalu yang kedua, donasi rutin. Jangan lupa untuk bersedekah. Semua agama setuju, sedekah itu sangat baik bagi kita. Bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara mental. Sedekah bisa mendatangkan kebahagiaan dan juga menghadirkan mentalitas berkelimpahan. Di beberapa ajaran agama bahkan menyatakan jika kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan imbalan beberapa kali lipat dari yang kamu berikan. Lalu kondisi yang ketiga adalah, atau kriteria ketiga adalah tidak memiliki hutang konsumtif. Cicilan kartu kredit, cicilan mobil, hutang pay later biasanya rata-rata merupakan sumbernya itu hutang konsumtif. Jadi, dan sekali kamu berhutang konsumtif, kemungkinan besar kamu akan ketagihan. Jika saat ini kamu memiliki banyak hutang konsumtif, hentikan dulu kebiasaan itu. Namun bukan berarti kamu tidak boleh berhutang. Kamu tetap boleh berhutang, tapi hanya untuk kebutuhan dan keperluan produktif. Misalnya, kamu bisa berhutang untuk membeli rumah atau membeli mobil, tapi untuk keperluan usaha. Kriteria keempat adalah memiliki dana darurat. Dana darurat ini adalah hal yang wajib dan sangat penting untuk dimiliki, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan kita di masa yang akan datang. Milikilah dana darurat sebanyak 3-12 kali pengeluaran bulanan. Kalau kamu masih single, ya kamu cuma minimal dana darurat yang kamu perlukan adalah 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau kamu sudah menikah dan belum punya anak, minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Sedangkan buat kamu yang sudah menikah dan punya anak, maka dana darurat yang perlu kamu siapkan adalah sebanyak 12 kali pengeluaran bulanan. Dan ini juga berlaku bagi kamu yang penghasilannya tidak menentu. Simpan dana darurat di instrumen yang aman dan liquid seperti tabungan dan emas digital. Jangan menyimpan dana darurat pada instrumen seperti saham yang memiliki resiko yang sangat tinggi atau deposito yang kurang liquid. Yang kelima, miliki asuransi. Asuransi itu sangat penting. Banyak sekali orang yang tadinya kaya jadi miskin hanya gara-gara sakit. Jika saat ini kamu belum memiliki dana untuk asuransi swasta, minimal kamu harus punya BPJS Kesehatan. Jaga keanggotaannya agar tetap aktif sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang keenam, melakukan investasi rutin. Biasakan untuk berinvestasi. Tujuannya agar nantinya di hari tua kamu nggak perlu lagi kerja. Memangnya kamu mau harus kerja sampai mati? Akumulasikan aset dan investasi yang bisa mendatangkan penghasilan pasif, agar nantinya uang mulah yang akan bekerja untuk kamu dan bukan kamu yang bekerja untuk uang. Nah, itulah tadi kriteria yang merupakan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang kondisi keuangannya sehat. Dan untuk mencapai kondisi keuangan yang sehat ini, setiap kali kamu mendapatkan penghasilan, kamu perlu mengalokasikan penghasilan kamu dengan baik.
Misalnya ketika kamu mendapatkan gaji, kamu bisa berdonasi sebanyak 10%, lalu ditabungkan dan diinvestasikan sebanyak 30%, serta untuk asuransi juga bisa kamu sisihkan sebanyak 10%. Dan kalau kamu punya cicil atau hutang, usahakan jangan lebih dari 35% dari penghasilan. Setelah semua alokasi itu terpenuhi, barulah sisanya kamu gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan menggunakan untuk kebutuhan dulu, karena biasanya nih ya, nggak akan ada sisanya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang cara memeriksa kondisi keuangan kamu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.